Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita masih bisa bertemu di metode pembelajaran fikih secara daring dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawatullah wassalamu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaat pertolongannya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah nanti biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, kita melanjutkan bab 1 yang kemarin sudah kita bahas. Kita menginjak di sujud tilawah dan ayat sajadah. Nanti Pak Hasan akan memberikan beberapa ayat sajadah yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama kita awali daripada pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengarkan ayat sajadah atau ketika membaca ayat sajadah. Beberapa sebab kita disunahkan untuk bersujud tilawah adalah saat kita membaca ayat sajadah, saat mendengarkan ayat sajadah yang dibaca orang lain, saat menjadi makmum daripada imam yang melakukan sujud tilawah. Ada beberapa syarat terkait sujud tilawah yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sujud tilawah. Diawali dari menutup aurat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat. Setelah membaca atau mendengarkan ayat sajadah, nah ini baru bisa melaksanakan sujud tilawah. Dan yang terakhir, jika sujud tilawah dilakukan di dalam sholat, maka sujud tilawah bacaannya sama dengan bacaan sujud ketika sholat fardu. Dilanjutkan tentang rukun daripada sujud tilawah, yaitu niat di dalam hati. Dilanjutkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang kemudian melaksanakan sujud itu. Ada niat yang kita baca sebelum melaksanakan sujud tilawah yang bisa kita baca di dalam hati, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudat tilawati sunnatalillahi ta'ala. Aku melakukan sujud bersujud tilawah ini sunnah karena Allah Ta'ala. Hasan lanjutkan tentang beberapa ayat sajadah yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Ada sekitar 10 lebih ayat sajadah yang terkandung di dalam Al-Quran. Namun pada hari ini Pak Hasan hanya akan menjelaskan 3 contoh ayat sajadah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Pak Hasan awali dari surat Al-Insyiqaq, Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Anak-anakku, di setiap ayat sajadah nanti ada simbol seperti perisai atau kubah. Nah, ini menandakan bahwa ayat itu adalah ayat sajadah. Mayoritas masyarakat Indonesia mungkin ketika khotmil, ketika bertemu dengan ayat ini, ketika membaca ayat ini, mereka atau beliau-beliau ini dilanjutkan untuk membaca tasbih, tahmid ditutup dengan takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mohon maaf, tasbih, tahmid, tahlil diakhiri takbir sebanyak 3 kali. Atau dengan sujud tilawah yang ketentuan sudah saya sampaikan di awal tadi. Ini adalah Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21. Pak Hasan lanjutkan seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 206. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, ini terkandung di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 206. Sesungguhnya malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bersujud. Jadi innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
atau bisa dilanjut dengan sujud tilawah. Yang terakhir, ayat sajdah yang akan Pak Hasan sampaikan adalah Quran Surat An-Nahl ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini Quran Surat An-Nahl ayat 50. Itu tadi anak-anak ketika contoh yang Pak Hasan sampaikan tentang ayat sajdah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini adalah bacaan sujud tilawah atau doa, jadi bisa dibaca ketika sujud atau ketika selesai sujud. Dibaca selesai sujud atau setelah sujud, ini ketika melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat fardu, mungkin mengikuti imam. Dibaca sebagai bacaan doa sujud tilawah, bacaan sujud tilawah ketika mungkin sendiri, melaksanakan sujud itu sendiri, tidak karena mengikuti makmum. Pak Hasan sampaikan, ini adalah doa sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi alilladzi khalqahu wa sawrahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptakannya dan membentuk rupanya, dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Itu semua anak-anakku, beberapa materi tentang pertemuan ketiga kita hari ini. Yang terakhir yang terakhir tugas di pertemuan ketiga ini insya Allah sedikit anak-anak. Yang pertama hanya mencatat hal penting dari hasil belajar daring video ini, apa saja yang penting dicatat di buku tugas kalian. Yang ketiga, menuliskan 3 ayat sajdah beserta arti yang jelas selain ayat sajdah yang sudah dibahas oleh Pak Hasan dalam video tadi. Jadi selain itu ya, bisa mencari ayat-ayat sajdah yang lain dengan ketentuan ditulis di buku tulis tugas dengan format identitas lengkap, nama, nomor kelas, nomor absen. Yang kedua, pengumpulan tugas dengan swafoto seperti biasanya, lalu diupload di link Google Form yang sudah dibagikan di grup WA atau e-learning. Yang terakhir pengumpulan tugas yaitu hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020. Itu saja anak-anak yang bisa Pak Hasan sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung bertanya by komentar atau melalui WhatsApp. Silakan bisa bertanya kepada Pak Hasan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi